Dan alhamdulillah saat ini saya sudah membangun hampir mencapai 86%. Dan ini termasuk apa ya? Semua lini termasuk banyak hal, termasuk pendidikan, termasuk pertanian, dan ini harus kita bisa memberikan apa ya, visi misi kami, termasuk misi kami yaitu terwujudnya kehidupan yang lebih sejahtera dan berdaya saing, beriman dan berbudaya. Ini yang saya jalankan, beberapa prestasi juga yang bisa saya raih selama ini memimpin Kabupaten Gemudan, termasuk yaitu dari opini BTP, dari BPK 9 kali berturut-turut, dan ini pada waktu saya masuk pertama ini harus membenahi semua, yaitu termasuk birokrasi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Grobogan periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang sangat penting di Kabupaten Grobogan, yaitu Ibu Sri Sumarni SHMM. Beliau adalah Bupati Grobogan sekaligus juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Grobogan. Apa kabar Bu Sri? Baik, alhamdulillah sehat selalu Pak Bambang, dan juga sehat selalu ya. Salam buat terima kasih Fatma, sukses selalu. Baik, Bu Sri Sumarni lahir 5 September 1960, menjabat Bupati 2 periode 2016 sampai saat ini, menyelesaikan S1 Hukum di Universitas Muria Kudus dan S2 di Magister Manajemen Universitas Slamet Riyadi Solo. Bergabung dengan PDI Perjuangan tahun 2004, terpilih menjadi anggota DPRD dan pernah menjadi Ketua DPRD 2012 hingga 2016. Saat ini menjadi Bupati dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Grobogan. Nah, Ibu Sri Sumarni mungkin ada pengalaman dalam perjalanan karir yang menarik, yang terkesan, yang bisa ditambahkan. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Betul, tadi yang dibacakan oleh Pak Bambang Sadono, dan riwayat yang mungkin saya cerita sedikit ya, dari perangkat dari nol. Saya dulu anak dari kepala desa di Desa Karangsari, Kecamatan Grati, dan saya ditinggal orang tua, saya masih kecil Bapak, umur 6 tahun, yeah. Terus ibu ditinggal keluarga besar, yaitu saudara saya ada 8, saya yang nomor 5, ya. Dan perjalanan ini saya diasuh oleh ibu single parent.
saya merengkuh putra 8, kita harus mandiri. Dari ibu ini yang merengkuh ya banyak pelajaran bagi anak-anaknya. Kita harus mandiri, harus bergotong royong karena keluarga besar. Dan kalau kerja harus kita dibagi, ada yang nyuci, ada yang masak dan sebagainya. Inilah pengalaman dari diasuh orang tua single parent. Kita bisa harus ke depan mungkin anak-anak ini merasakan bahwa diasuh oleh ibu yang luar biasa ini, kita harus bisa memberikan nanti kalau besar bisa mengangkat derajat orang tua. Dan itu cita-citanya mungkin anak-anak semua yang jumlah 8 ini. Alhamdulillah keluarga dan keluarga besar kakak dan adik juga bisa memberikan yang terbaik untuk perjalanan hidup, bisa cari rezeki sendiri-sendiri, Bapak. Dan bisa kami ceritakan awal akhir saya bekerja pertama kali lulus sekolah tahun 80-81. Saya tidak bisa meneruskan karena juga terbentur biaya, tapi saya harus kerja dulu ada KUD pakai saji koperasi unit desa, yaitu saya menjabat jadi juru buku, merangkak kasir, terus merangkak jadi manajer. Terus tahun 2023 itu saya banyak yang melamar sebetulnya, Pak, termasuk Partai Golkar. Tapi orang tua saya merestui enggak, alhamdulillah direstui kalau mau ke partai disuruh jejak orang tua, karena orang tua saya dulu PNI, suruh di PDI Perjuangan. Alhamdulillah direstui, saya menyalonkan diri jadi wakil rakyat, jadi didukung oleh kelompok petani. Alhamdulillah saya bisa duduk di legislatif, yaitu DPRD tahun 2024. Dan saya berjalan, terus nyalon lagi, jadi lagi 2 periode, terus dikasih amanah 3 periode. Saya jadi yang 2 periode saya jadi ketua DPRD 2 tahun, terus lagi nyalon kembali suara terbanyak lintas partai, baik dari semua partai. Dan ini saya dijadikan lagi dikasih amanah Ibu Mega untuk menduduki ketua DPRD lagi sampai 2016. Dan itulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, yaitu di pemerintahan Kabupaten Gerobogan. Karena pada waktu itu saya dicalonkan, pernah Pak dicalonkan jadi DPR tapi urung. Tetapi saya dikasih amanah lagi, suruh nyalon lagi. Alhamdulillah tahun 2016 saya harus mengundurkan diri dari ketua DPRD. Saya bismillah dengan wakilnya saya almarhum Pak Edi Mandiono dari PKB, yaitu mendapat suara hampir 73,1%, yang dengan Mas Ice ya dulu, Mas Ice Pak Sugeng, saya beliau dapat 26% . Dan inilah perjalanan saya untuk menduduki sebagai Bupati Gerobogan yang pertama kali 2016, yaitu didukung oleh PDI Perjuangan, PKB wakilnya termasuk dari P3, Hanura, dan termasuk dari Demokrat ini. Dan ini yang pertama kali periode dan menjadi ketua DPRD ini saya pengalaman untuk memberikan motivasi juga dari teman-teman karena pernah saya jadi ibunya di DPRD Kabupaten Gerobogan, dan ini banyak dari anggota-anggota DPRD termasuk semua partai ini telah duduk bersama.
itulah yang terjadi di Kabupaten Gerobogan. Diberikan amanah oleh masyarakat juga untuk menjadi Bupati Gerobogan, termasuk 2016, 2020, dan 2021 dengan sampai sekarang. Inilah yang saya perjuangkan, yaitu untuk membangun Gerobogan yang lebih baik. Dan pada periode pertama ini saya berpasangan dengan Pak Edi ini, beliau sebelum dilantik dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau husnul khotimah. Dan saya juga agak down waktu itu, tetapi alhamdulillah saya percaya diri. Satu periode ini saya tidak punya wakil, harus bisa memberikan yang terbaik kepada Kabupaten Gerobogan. Dan yaitu dulu mengalahkan Pak Icek Gastoro dengan Pak Sugeng Prasetyo yang mendapat suara 26% itu Pak. Tapi saya dengan beliau sampai sekarang, saya juga minta, karena beliau senior, saya juga sharing dengan beliau sampai saat ini. Ibu 2 periode menjabat sebagai bupati. Mungkin ada hal-hal apa yang ingin diceritakan mengenai capaian-capaian atau prestasi selama ini. Ya, saat ini saya dari perjalanan waktu dilantik ya Pak, pertama kali saya juga dapat video dari belajar ya, belajar dengan senior-senior termasuk Pak Sekda dan jajarannya. Saya komunikasi dengan baik, saya buat tim, jadi harus bisa menyelesaikan apa yang dicita-citakan semua masyarakat Kabupaten Gerobogan, termasuk infrastruktur jalan. Dan pada waktu itu saya dilantik, saya harus muter Pak Bambang. Dengan saya pakai juga, saya harus turun ke bawah, tahu persis di lapangan, yang terutama adalah PR kami yang kemarin dari masyarakat itu terutama yaitu masalah infrastruktur jalan yang harus kita susun dengan baik, karena saya juga harus tahu dari catatan mungkin data real kira-kira itu jalan infrastruktur jalan itu yang baik berapa persen, yang sedang berapa persen, dan inilah saya catatan di benak saya saat keliling di lapangan. Dan pada waktu itu saya harus turun ke bawah, masih yang baru infrastruktur hanya baru 40% sekian yang baik. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah membangun hampir mencapai 86%. Dan ini termasuk apa ya? Semua lini termasuk banyak hal, termasuk pendidikan, termasuk pertanian, dan ini harus kita bisa memberikan apa ya, visi misi kami, termasuk misi kami yaitu terwujudnya Gerobogan yang lebih sejahtera dan berdaya saing, beriman dan berbudaya. Ini yang saya jalankan, beberapa prestasi juga yang bisa saya raih selama ini memimpin Kabupaten Gerobogan, termasuk yaitu dari opini WTP, dari BPK 9 kali berturut-turut. Dan ini pada waktu saya masuk pertama ini harus membenahi semua, yaitu termasuk birokrasi dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya tancap gas supaya juga
termasuk bagaimana untuk meraih BTP ini kita sudah harus dari Pak Sekda dan jajarannya harus bisa memberikan yang terbaik dan saya harus ya dikerjakan dengan baik dan termasuk infrastruktur jalan ini juga ya PR kita bersama termasuk penataan kota termasuk membangun GOR gedung untuk mempercantik kota Purwodadi termasuk saya membangun GOR gedung Dewi Sri PNPP dan penanganan kota pembangunan dan apa itu saya buat rumah sakit juga untuk menangani kemarin sudah jadi dan untuk menangani COVID-19 itu luar biasa dan kalau tidak punya rumah sakit itu saya juga agak pening dulu yang duanya itu yaitu Dutas Pendowo itu di Gubuk dan rumah sakit Ki Ageng Selo beradanya di timur di Wirosari Bapak dan ini pembangunan RSUD Dutas Pendowo ini juga berguna sampai sekarang untuk menangani supaya mendekatkan masyarakat yang sekitarnya di termasuk penghargaan baik di pertanian di termasuk terkenal dengan lumbung pangan tingkat nasional yaitu Pajare dan termasuk kemarin ada penghargaan yang lain yaitu pelayanan terbaik tingkat nasional yaitu tahun 2022 kemarin dan 2023 dan ini mungkin agak turun mudah-mudahan ini bisa meraih kembali dan itu Bapak yang mungkin PR kami termasuk infrastruktur jalan ini saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar 100% tetapi saya selesai baru mencapai 86% ya Pak, kurang 14%. Dilanjutkan, diteruskan kepada bupati yang baru. Jadi setelah Ibu 2 kali masa jabatan, kira-kira menurut Ibu Sri Sumarni ini masalah apa yang masih menjadi tantangan ke depan bagi Kabupaten Grobogan? Ya, terima kasih Pak Mendak. Ini juga PR kita yang masih PR kita bersama yaitu untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan ini juga tinggi. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai kerjasama bergotong royong dengan mungkin tidak hanya pemerintah daerah, kita harus gotong royong dengan swasta. Mungkin dari teman-teman masyarakat yang mungkin yang mampu bisa memberikan termasuk mengurangi apa tuh memberikan sumbangsih untuk gotong royong dan termasuk yang rumah tidak layak huni ini saya programkan kemarin ya kerjasama dengan swasta karena di Grobogan juga banyak pabrik-pabrik ini juga kemarin dengan Pungkok dan dengan Sejapa dan ini sudah saya gerakkan termasuk dengan Basnas dan untuk mengkeroyok bareng-bareng yang itu yang kemiskinan ekstrim termasuk stunting ini PR kita bersama juga dan alhamdulillah Grobogan dulu saya masuk baru 29 sekian persen terus turun waktu itu bisa 9%, ini naik lagi 19%, tetapi di bawah nasional. Mudah-mudahan ini juga dikeroyok bareng-bareng untuk menurunkan stunting juga. Termasuk juga pendidikan yang ATS yang tidak harus sekolah ini juga program ini harus kita keroyok bareng-bareng juga supaya juga kita sosialisasi ke lapangan dengan gotong royong dengan swasta juga. Dan ini semua ini kalau tidak ada sumbangsih dari swasta maupun pihak mungkin BUMN, BU termasuk BUMD ini kita juga harus bersama-sama untuk yaitu tadi yang saya katakan dari stunting bisa turun bagaimana termasuk kemiskinan ekstrim dan
termasuk ini harus gotong royong semua, termasuk putus anak-anak sekolah ini supaya juga kita ini PR kita bersama. Itu Bapak. Baik. Termasuk ini juga ada mungkin gedung-gedung sekolah Pak. Karena di Gerobogan ini gedung sekolah SD maupun SMP itu sekian, hampir 2000 sekian. Dan ini mudah-mudahan nanti juga kerjasamanya dengan pusat maupun provinsi. Ini PR untuk mengurangi gedung sekolah ini banyak yang tidak banyak yang rusak, tapi ini kita biar anak-anak sekolah ini nyaman di dalam sekolah, dan ini juga PR kita bersama. Kemarin sudah saya data valid, dan ini sisanya hanya 141 titik gedung sekolah, tapi sudah saya bangun tahun 2023 sudah 40 sekian titik, dan ini tahun ini sudah ada mengurangi. Mudah-mudahan ini juga PR bersama untuk gotong royong baik pusat, provinsi, dan daerah. Ibu sebagai Ketua DPC PDIP Gerobokan mungkin bisa cerita tentang perolehan kursi pada Pileg 2024 dan kemudian juga rencana untuk mengikuti Pilkada 2024 di Gerobokan ini seperti apa? Pada waktu itu saya perjalanan masuk ke partai, pernah dijabat oleh bupatinya Pak Agus ini dulu, itu mendapat 17 kursi. Terus perkembangan beliau turun Pak kursinya, 10 kursi. Terus saya masih jadi anggota biasa. Terus saya pada waktu itu menaikkan, saya sebagai ketua DPC naik 2 kursi tahun 2012, dan saya menjadi bupati naik menjadi 19 kursi, dan tahun kemarin persaingannya berat sekali, dan ini saya juga minta maaf pada partai saya turun 2 Pak, turun 2 kursi. Yang perolehan suara dari 2024 ini yaitu dari PDI Perjuangan dapat 17 kursi, dari Gerindra dapat 8 kursi, PKB 8 kursi, Hanura dapat 4 kursi, P3 dapat 4 kursi, PKS dapat 3 kursi, Golkar dapat 3 kursi, terus dari Demokrat 2 kursi, Nasdem 1 kursi, dan ini jumlahnya 50 kursi Bapak. Dan itulah perjalanan kemarin yang 2024 ya, pertempuran sangat sulit. Iya. Dan itu Pak Bambang. Dengan 17 kursi berarti PDIP bisa mencalonkan sendiri tanpa harus koalisi. Nah, bagaimana rencananya Bu kerjasama dengan partai-partai dan akan mengusung siapa calonnya dari PDIP? Bapak, saya perjalanan dari pemerintahan saya yang saya alami. Ya. Saya bisa menyalonkan sendiri, tapi saya butuh koalisi dari teman-teman partai, butuh dukungan semua partai. Alhamdulillah waktu pertama kali saya didukung beberapa partai, tapi yang kedua saya didukung oleh semua partai. Lebih enak Pak didukung semua partai, karena komunikasinya juga baik, terus tujuannya juga sama untuk membangun Gerobogan. Dan pada ini saya juga sudah sonding-sonding dengan semua partai, dan alhamdulillah teman-teman partai dengan saya sebagai ibunya, baik pernah jadi ibunya di DPRD, ketua DPRD, dan ini saya sebagai bupati itu selalu menjalin komunikasi baik Bapak.
Ya. Ya. Dan Nah, mungkin perkembangan ini yang saya tahu saya menyalurkan yaitu dari kader saya sendiri, yaitu ya, Mas Tio Hadi. Yang kemarin saya ya, buka apa itu pendaftaran, tidak ada yang daftar hanya Setio Hadi dan Pak ya, Sugeng Prasetyo dari Ketua DPC Gerindra. ya, Dan alhamdulillah kemarin banyak teman-teman partai sudah ada yang sudah memberi rekom, baik dari PKS kemarin, terus dari Hanura sudah besok pagi suruh ngambil katanya bersangkutan dengan calon bupati dan wakil bupati, termasuk ya, dengan Nasdem sudah direkomendasi sudah turun, ada ya, Hanura P3, kemarin sore-sore sudah ada pendekatan-pendekatan, termasuk ini proses, termasuk dari ya, Demokrat kemarin sudah ya, clear. Ini pendekatan-pendekatan dari kami supaya ya, dari teman-teman ketua partai ini punya komunikasi yang baik, tujuannya ya, sama, yaitu untuk melanjutkan membangun Kabupaten Gerobogan yang lebih baik lagi. ya. Baik. Rekomendasi tadi Ibu sebutkan sudah bersama wakil. Jadi Ya, wakilnya sudah ditentukan. dan karena dari partainya juga sudah apa itu komunikasi dengan partai juga, karena Pak Ya, Sugeng ini adalah ketua partai juga. ya, Mungkin ada kedekatan dengan partai-partai yang duduk di legislatif. Dan ya, kelihatannya ini sudah soli-soli bersama. Makanya saya ya, juga mengharapkan kita bisa gabung di satu deh. ya. Baik. Jadi pasangannya Pak Setio Hadi dengan Pak Sugeng Prasetyo. Betul, Bu? Oke, betul. Ya, baik. Tadi Ibu sudah menyebut beberapa partai sudah mengeluarkan rekomendasi. Tapi PDIP sendiri seperti apa, Bu? PDI 100% dah. Kemarin juga saya sudah dipanggil sama beliau karena yang eh, apa yang nyalon cuma satu, Pak. Yaitu Ya, ya itu di partai adalah sebagai ya, tim pemenang tingkat kabupaten. Makanya ya, dia ada pengalaman di lapangan untuk kemenangan. Kemarin saya 3 periode itu yang dampingi ya itu loh, Adik Setio Hadi itu yang ya, di lapangan. Dan alhamdulillah ya, mau dia berani menyalurkan diri, berarti dia sudah ya. menguasai lapangan. Baik. Nah, dengan situasi semacam itu, menurut prediksi Bu Sri Sumarni, nanti akan terjadi berapa pasangan calon di dalam Pilkada Grobogan? Saya tidak bisa prediksi ya Pak. Yang teman-teman alhamdulillah saya dengan teman-teman partai itu dekat ya Pak. Ya kalau Ya, memang kita bersama-sama lagi, ya ayo bangun Grobogan dan ya, lebih nyaman katanya begitu. Ya Bu, saya akan melanjutkan untuk bangun Grobogan. Kalau memang ya, teman-teman partai ini tujuannya sama sebetulnya, biar ya, nyaman, biar untuk melanjutkan bangun Grobogan ini tetap berjalan. Nah inilah ya, nanti komunikasi kita mungkin dengan teman-teman ini apa ya seperti anak saya, seperti saudara. ya, Beda ya, partai tapi ini komunikasinya baik gitu. Ini ya, alhamdulillah di Gerobogan ini terlalu nyaman segalanya, ya. termasuk aktif mas dan sebagainya ini kondusif ya Pak. Oke. Baik. Kalau menurut pengamatan Ibu, tokoh-tokoh yang muncul atau menyatakan ingin maju sebagai bupati mungkin sudah ada.
ini yang saya lihat Pak Wakil ini mau Iya. nyalonkan dari PKB dan ada lagi kemarin muncul itu Pak Catur ya, saya juga tahu Iya. kenal, tapi dulu jadi Bupati Kampar mau Iya. nyalonkan diri jadi wakil, saya juga agak jadi bupati kok terus jadi wakil gitu kan, saya Iya. hanya baik ya, tetapi saya kenal Iya. juga teman-teman dari apa itu OPD-nya di sana. Kenapa kok Iya. malah nyalon di sini jadi wakil kayak gitu. Saya juga Iya. tidak tahu karena saya fokus di Iya. partai kami dan koalisi kami yang Iya. saya Iya. sebagai ketua PC terus juga Iya. memberikan yang terbaik untuk karena ini duitnya sudah tahu, Iya. saya juga Iya. diundang sama Mas Dar dari Jawa Tengah dan ini Iya. program ini harus kita dampingi dan kita kawal gitu Pak. Saya hanya mengawal partai PDI Perjuangan, Gerindra dan mungkin koalisi yang ke saya, yang lain saya Iya. tidak tahu persis Pak. Bu Sri Sumarni, apa harapan Ibu terhadap bupati yang terpilih nanti, siapapun yang terpilih? Harapan kami Pak, intinya yang belum PR saya, yang tadi saya katakan tadi ada termasuk ada kemiskinan ekstrim, ada termasuk stunting dan pendidikan, yang terutama pembangunan untuk guru-guru supaya dilanjutkan, masuk yang belum saya realisasi mungkin yang belum PR kita bersama ini harus dilanjutkan untuk bangun kehidupan yang lebih baik lah, gitu. Untuk meneruskan. Ya, baik. Terakhir Ibu Haja Sri Sumarni, setelah tidak menjabat lagi sebagai bupati, apa yang akan Ibu lakukan kegiatan nanti? Kalau saya di tahun 2026 masih meneruskan jadi ketua DPC Pak. Tapi saya juga akan memantau bagaimana nanti siapa yang menjadi bupati. Saya titik juga itu tadi untuk melanjutkan hubungan yang tercinta ini. Tetapi saya pribadi Bapak mau ngomong cucu. Ngomong cucu. Karena cucu saya besar ya. Ini sudah ke jurusan SLTA. Tetapi saya masih kepingin juga meneruskan, yaitu ikut cari rezeki ya kembali lagi bisnis Pak. Mungkin saya punya mandiri organik yaitu petroorganik supaya nanti saya kembangkan supaya juga untuk mengatasi yaitu untuk menggugurkan tanah bisa untuk mengurangi pupuk minyak supaya ini saya lanjutkan dan juga menyerap tenaga kerja dan juga menambah untuk peternak ini bisa menjual yaitu kotoran peternak ya dapat menambah income, yaitu bisa memberikan mungkin yang terbaik untuk petani. Yang saya jalani dulu sebelum jadi DPR, saya juga menggeluti masalah pupuk organik ini Pak, dan ini bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk dari kotoran ternak, sapi, hewan dan ini nanti saya geluti lagi. Baik. Terima kasih sekali Ibu Haja Sri Sumarni SHMM, Bupati Grobogan dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Grobogan. Telah banyak yang disampaikan, mudah-mudahan ini memberi tambahan informasi, wawasan, dan bekal siapapun yang akan meneruskan memimpin Kabupaten Grobogan. Sekali lagi terima kasih dan sukses terus Ibu Sri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bapak. Yang penting Bapak juga sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih Bu.